Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek strategis nasional, PSN. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, 155 proyek strategis nasional telah selesai dibangun. Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kapip, Suroto menyampaikan, terdapat 200 proyek dan 12 program masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Permenko, Nomor 9 Tahun 2022. Sampai dengan Maret 2023, terdapat 155 proyek strategis nasional yang telah selesai dengan nilai investasi Rp1.076 triliun, ujar Suroto kepada Kontan.co.id, Rabu 5 April. Sedangkan untuk proyek yang telah beroperasi sebagian sebanyak 31 proyek dan 9 program. Proyek yang telah memasuki tahap konstruksi sebanyak 79 proyek, dan 4 proyek dalam tahap transaksi. Lalu, 43 proyek dan 3 program masih dalam tahap penyiapan. Kapip mencatat, selama Januari sampai Maret 2023, terdapat 8 proyek yang telah mengalami kemajuan status. Misalnya Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, Kawasan Industri Pulau Obi, Timotui telah keluar dari tahap penyiapan. Kemudian, Jalan Tol Semarang-Demak, Pelabuhan Likupang, Jalan Tol Cinere-Jagorawi telah berubah status menjadi beroperasi sebagian. Serta, Bendungan Tamblang dan pengembangan Pelabuhan Hub Internasional telah selesai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen bisa merampungkan 30 proyek strategis nasional pada 2023 yang diperkirakan nilai investasinya sebesar Rp360 triliun. Pemerintah berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 proyek di 2023 dengan estimasi nilainya Rp360 triliun, diharapkan bisa direalisasikan pada 2023, kata Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ditemui di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Adapun sebanyak 30 PSN itu, antara lain, proyek gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, kawasan industri Weda Bay, kawasan industri Batang, Pelabuhan Internasional Terminal Kijing, Bendungan Beringin Sila, Pelabuhan Sanur, dan kereta api tebing tinggi Kuala Tanjung. Kemudian ada beberapa program ketenagalistrikan. Dari list yang ada kami optimis angka ini bisa dicapai, ujarnya. Selain itu, kata Airlangga, pemerintah akan terus meminimalisir hambatan, debottlenecking, dengan cara memudahkan perizinan agar pembangunan terus berjalan serta untuk memudahkan investasi. Buat debottlenecking, sampai saat ini sekarang terkait dengan tata ruang dan persetujuan bangunan yang menjadi bottleneck ini akan diselesaikan dengan revisi PP nomor 5, ujarnya. Di samping itu, pemerintah juga mendorong agar revisi dari turunan dari Perpu Cipta Kerja untuk terus didorong, antara lain revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar yaitu KKPR, PBG dan AMDAL. Di sektor perkeretaapian, telah beroperasi sistem transportasi lintas rel terpadu, liter RT, dan moda raya terpadu, MRT, pertama di Indonesia. Selain itu, panjang jalur kereta api PSN yang akan terbangun hingga 2024 mencapai lebih dari 1.000 km. Di sektor bendungan, sebanyak 50 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 2,73 miliar M3, mereduksi potensi banjir sebesar 10.300,74 m3 per detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 13,290 liter per detik, mengairi sawah seluas 288.000 ha, dan memproduksi 145 MW listrik. Untuk bandar udara, terdapat 14 proyek bandara yang telah selesai dan menambah layanan kapasitas penumpang hingga mencapai 40 juta penumpang per tahun secara keseluruhan. Beberapa bandara yang mengalami peningkatan kapasitas signifikan seperti pembangunan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dan Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru. Untuk jalan tol, total panjang tol beroperasi mencapai 2.578 km hingga 2022, sedangkan panjang jalan tol yang sedang konstruksi mencapai 729 km. Terdapat pertambahan panjang jalan tol sebesar 3 kali lipat dalam rentang waktu 8 tahun terakhir, sejak 2014. Sektor pelabuhan ditandai dengan beroperasinya Pelabuhan Hub Internasional dan 4 pelabuhan strategis lainnya di Indonesia yang berpotensi menambah volume kargo sebesar 25 juta TEU di tahun 2035. Selain itu, hingga 2022 juga telah selesai 8 proyek kawasan industri,
10 proyek kawasan ekonomi khusus, dan 6 proyek smelter yang mempunyai peran strategis sebagai pendukung sentra ekonomi daerah.